Kalau anak bisa mampu untuk menyampaikan kata-kata dengan baik, kalimat dengan runtut dan baik, dan dapat menyampaikan argumen itu dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka itu sebenarnya sudah kelihatan anak itu nanti sukses atau tidaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia podcast SMA Negeri 1 Demak, aktual, akurat, dan berkarakter. Oke, kali ini bersama saya kembali Bayi Haki Aditya yang akan memandu jalannya obrolan pagi pada hari ini, Senin 4 Oktober 2021, pas dengan tema kita yaitu bulan bahasa. Dan di sebelah saya telah hadir salah satu guru bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Demak, Pak Karyanto. Selamat pagi Pak Kar. Selamat pagi. Terima kasih Pak Kar telah hadir memenuhi undangan untuk bisa mengadakan kita ngobrol seperti ini di ruang podcast ya Pak Kar. Siap. Pak Kar, bagaimana keadaannya hari ini Pak Kar? Alhamdulillah sehat, dikaruniai kesempatan untuk bisa ketemu saudara-saudara kita di SMA Negeri 1 Demak. Alhamdulillah. Pak Kar, ngomong-ngomong hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak Kar mengenai bulan bahasa, dan secara kebetulan karena Pak Karyanto ini mengampu bahasa Indonesia, maka kita akan mengulik lebih jauh mengenai peranan lingua franca atau bahasa nasional dari Republik Indonesia ini. Ngoten nggih Pak Kar? Oke, siap. Oke, nggih Pak Kar. Pak Karyanto, ini sangat menarik sekali ya. Jadi bahasa Indonesia itu kalau menurut salah satu isi Sumpah Pemuda itu yang poin ketiga adalah menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, di sini bahasa Indonesia itu saya melihat fenomena ya, baik di media maya maupun media cetak, tentang urgensi penggunaan bahasa Indonesia khususnya di kalangan pelajar. Nah, ada yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu penting, tapi sebagian yang tak kalah sedikit juga menyatakan bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa orang-orang kota, bukan orang-orang daerah. Nah, menurut Pak Karyanto menanggapi hal seperti ini bagaimana Pak Kar, kalau dari sudut pandang guru bahasa Indonesia? Ngoten. Oke, terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Sebenarnya Mas Bayi Haki ini guru bahasa Indonesia atau guru sejarah? Ya, kebetulan saya guru sejarah Pak Karyanto dan menyukai isu-isu tentang kebahasaan dan fenomena sosial seperti itu Pak Kar. Jadi kalau guru sejarah secara tidak langsung ada keterkaitannya sedikit dengan bahasa Indonesia. Betul. Apalagi tadi disampaikan di awal keterkaitan bahasa Indonesia di situ dalam Sumpah Pemuda pada poin ketiga. Betul. Itu memang sudah jelas. Betul. Sejak 93 tahun yang lalu itu memang dikumandangkan Sumpah Pemuda tepatnya tanggal 28 Oktober pada waktu itu. Sampai sekarang sudah terhitung kurang lebih sekitar 93 tahun, dan kebetulan pada butir ketiga di situ yang bunyinya kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa Indonesia bahasa persatuan. Nah, secara otomatis mau tidak mau historis itu harus kita pupuk sedemikian rupa. Walaupun ada sebagian tadi disampaikan bahwa di kalangan pemuda saat ini, khususnya di kalangan pelajar, masih ada beberapa individu, bukan kelompok, individu. Mungkin di situ mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bahasa orang kota, bahasa Indonesia itu bahasa orang desa. Itu salah persepsi. Bahwa yang bersangkutan di situ bisa saya sampaikan tidak mempunyai nasionalisme yang tinggi. Kenapa bisa langsung seperti itu Pak Karyanto? Kan dia orang Indonesia juga. Gitu. Nah, kalau dia mampu memahami sejarah, keterkaitan poin ketiga,
bunyi dari Sumpah Pemuda mestinya punya jiwa nasionalisme. Betul. Dan secara otomatis bahasa Indonesia harus kita pupuk dimanapun kita berada. Sehingga tidak ada kata-kata bahasa Indonesia di situ bahasa yang sulit, bahasa Indonesia itu bahasa orang kota, bahasa Indonesia itu bahasa orang desa dan sebagainya, tidak ada. Dan semua itu dari Sabang sampai Merauke. Karena bunyi Sumpah Pemuda yang poin ketiga di situ sudah jelas sebagai perekat persatuan bangsa Indonesia. Kalau itu tidak diikat dengan benar, maka bangsa Indonesia tidak lama lagi bisa tenggelam karena bahasa Indonesia. Jujur saja, sampai saat ini memang saya itu berbicara di sini kan keterkaitan dengan mungkin ketua MGMP sekolah bahasa Indonesia. Tapi juga bisa kita berbicara sebagai ketua MGMP tingkat kabupaten, karena kebetulan tingkat kabupaten juga saya 2 periode terakhir ini. Sehingga memang bisa dikatakan tidak sulit untuk kita mengembangkan bahasa Indonesia yang orang menganggap bahasa Indonesia masih banyak harus koreksi diri, harus banyak untuk sharing, harus banyak filter, itu benar. Karena semua bahasa pergaulan saat ini itu bahasa pergaulan dari asing yang perlu untuk difilter ke dalam bahasa Indonesia. Ya Pak, ada penyerapan begitu ya Pak ya? Betul. Dalam pemahaman bahasa Indonesia setiap harinya luas, sehingga mana yang dianggap lebih baik, mana yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia, maka bahasa baik itu dari luar negeri, baik itu dari suku daerah masing-masing di seluruh Indonesia, bisa untuk dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia. Sehingga ada perubahan-perubahan, baik itu perkembangan di kamus, perkembangan mata pelajaran bahasa Indonesia itu sendiri, itu pasti ada perubahan-perubahan. Sehingga di dalam penerapan bahasa Indonesia di situ, tepatnya Presiden juga pernah menyampaikan pada tahun 2019 keterkaitan perundang-undangan nomor 16 di situ untuk penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, sebagian dari apa yang dipahami untuk berbicara keterkaitan bahasa yang baik dan benar itu di kalangan pelajar juga belum bisa memahami secara benar. Betul Pak. Baik itu di pelajarnya maupun itu sebagai pendidiknya atau masyarakat secara umum. Sehingga tidak ada salahnya kalau Presiden Jokowi pada waktu itu untuk membuat perundang-undangan keterkaitan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Disadari atau tidak, dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu ada 2 memang. Yang pertama keterkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang dikatakan baik. Bahasa Indonesia tidak sulit sebenarnya di situ. Mengapa dikatakan baik? Karena melihat situasi dan kondisi kita berbicara dalam kehidupan sosial dan berbudaya, maka bahasa Indonesia itu dapat digunakan dimanapun kita berada. Seperti ini kita juga ngobrol. Betul. Bahasa Indonesia. Suatu misal, Mas Bayaki di situ lulusan sastra Indonesia. Berbicara di hadapan orang di desa, buruh tani atau mungkin petani, Mas Bayaki menggunakan bahasa Indonesia yang begitu mahirnya, tarik-tarik dengan kebahasaan dan sebagainya. Maka penggunaan bahasa yang disampaikan Mas Bayaki di hadapan komunitas orang petani tadi itu bukan mencerminkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Kenapa Pak? Karena bahasa Indonesia yang baik di situ harus komunikatif. Yang diajak bicara di situ harus bisa memahami. Kalau yang diajak bicara tidak bisa memahami, berarti bukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Oke. Maka melihat situasi dan kondisi di mana kita
cara sesuai dengan sosial budaya masing-masing. Nah, itulah yang dimaksud dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Nah, yang kedua keterkaitan penggunaan bahasa Indonesia yang dikatakan benar. Nah, benar di sini harus sesuai dengan konsep. Karena harus sesuai dengan konsep di situ yang sudah tertuang di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka penulisan penyampaian di situ harus benar-benar efektif dan mudah dipahami oleh orang lain. Suatu misal kata maupun kalimat yang orang lain membuat bingung, maksud dan tujuan kalimat itu seperti apa? Kan begitu? Iya, betul. Jadi kayak ada disambigu makna begitu, Pak. Betul. Kalau kalimat yang dikatakan ambigu kan sulit untuk dipahami oleh orang lain karena di situ mempunyai dua pengertian atau mungkin bisa lebih. Sehingga kalimat yang dimaksudkan itu dalam penulisannya tidak benar. Harus sesuai dengan kaidah. Tanda titik, tanda koma, tanda seru, tanda tanya, semua tanda baca yang dimaksudkan di situ harus memenuhi syarat dalam proses penulisan. Nah, dari sisi itulah maka dalam bahasa Indonesia dituangkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi kalau yang baik itu lebih merujuk ke lisan, benar itu lebih ke tulisan. Betul. Pak. Nah, ngomong-ngomong ini Pak Karyanto, untuk penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu juga ada sejumlah bisa dikatakan kelompok ya Pak atau individu di kalangan pelajar itu mengatakan mengapa sih harus ada bahasa Indonesia kita pelajari, kan kita juga sehari-hari sudah menggunakan bahasa Indonesia, jadi mereka itu merasa bahwa sudah mahir, ngapain juga harus mempelajari tentang puisi, EYD dan lain sebagainya, seperti itu Pak. Kalau seperti itu bagaimana? Oke. Pertanyaan yang luar biasa. Memang dalam kehidupan kita sehari-hari di situ tidak menyadari fungsi dari bahasa Indonesia itu sendiri. Sebenarnya kalau kita berbicara keterkaitan dengan bahasa Indonesia itu kan sangat luas, cakupannya sangat luas dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya dalam prospek kita membaca puisi, tidak hanya kita membaca tanda EYD ya Pak ya. Semua dalam kehidupan peran seseorang, kehidupan sehari-hari di situ tidak terlepas dari penggunaan bahasa Indonesia. Nah, hanya dalam penyampaian dan penerapannya itu ada sedikit banyak bahwa mengaku dirinya pandai berbahasa Indonesia. Tetapi tidak bisa untuk menempatkan fungsi dari bahasa Indonesia itu sendiri. Suatu misal kita berkomunikasi. Oke, kita berkomunikasi dengan teman, dengan pemuda. Tetapi dalam penerapannya di situ dalam komunikasi masih banyak menggunakan pengertian kata, kalimat yang belum bisa untuk dimengerti oleh orang lain. Sehingga di dalam kategori bahasa Indonesia di situ ada kelompok tataran bahasa, ada idialek, ada dialek. Perbedaannya, Pak Karyanto? Kalau idialek di situ adalah kata yang digunakan pada kelompok tertentu. Sehingga di dalam pergaulan sehari-hari itu ada kelompok-kelompok yang menggunakan istilah kata, entah itu serapan dari bahasa daerah setempat atau itu serapan dari bahasa asing. Di situ muncul dan berkembang dalam kelompok tertentu. Nah, itu namanya idialek. Tetapi kalau dialek di situ muncul karena keberadaan daerah masing-masing. Suatu misal penggunaan bahasa Indonesia, orang Jawa Tengah dengan orang Sunda sama-sama menyampaikan kalimat arti sama, tetapi intonasi yang dilogatkan pasti berbeda. Dan itu nanti maknanya juga bisa berbeda, Pak. Nah, artinya sama. Artinya sama. Hanya nada yang disampaikan, intonasi yang disampaikan itu berbeda. Nah, itulah namanya dialek. Dialek orang Jawa seperti ini.
Nggih. Dialek orang Sunda seperti itu. Kalau kebetulan kita bertemu dengan orang Sumba, Sumba. ya, Nusa Tenggara Barat betul. itu, nggih. Itu cara penyampaian kalimatnya sama, maksud dan tujuannya sama. Hanya cara penyampaian intonasinya tadi yang sedikit berbeda. Itulah yang masuk dalam idialek. Itulah yang masuk dalam dialek. Sehingga dalam tataran kebahasaan di situ ada dialek, itu untuk kelompok-kelompok tertentu. Suatu contoh kalau orang Demak itu orang Cabian, ya T. Nah, kata T itu sampai sekarang belum ada artinya di situ. Di bahasa Indonesia kan di kosakatakan tidak bisa. Tidak bisa. Itu kan dialek kelompok tertentu. Gitu. Dan di kalangan muda itu juga banyak menggunakan kelompok-kelompok tertentu. Suatu contoh di kelompok-kelompok pelajar pasti juga sering terjadi penggunaan kata-kata itu. Kalau misal seperti ini Pak Karyanto, mengapa dan kenapa? Lah, kenapa itu kan kurang pas ya Pak setaunya. Betul. Harusnya mengapa, tapi kenapa banyak digunakan itu justru kenapa gitu loh Pak. Nah, kenapa dan mengapa? Sebenarnya kata kenapa ini kan serapan dari basa Jawa. Nopo. Nah, kenopo. Sama seperti presiden kita yang kedua, Soeharto, sampai saat itu selalu menggunakan kata ken, bukan kan. Saya tekankan. Tapi kalau untuk Pak Harto selaku presiden kedua RI pada waktu itu, saya tekankan. Katakan itu memang budaya dari Jogja. Berarti bahasa Indonesia juga luas ya Pak kalau seperti ini? Luas sebenarnya. Ya. Semua bahasa daerah yang bisa difilter untuk masuk di bahasa Indonesia pasti itu dimasukkan. Begitu juga dari bahasa asing yang bisa untuk difilter dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia itu juga pasti akan dimasukkan. Hanya biasanya itu dalam pemahaman bahasa Indonesia itu kurang kerjasamanya keterkaitan kebijakan yang jujur saja sampai saat ini itu tidak memihak ke bahasa Indonesia itu sendiri. Baru tahun 19 beberapa waktu lalu Presiden Jokowi untuk mengeluarkan perundang-undangan itu tujuannya untuk kembali ke kitahnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu contohnya cukup luar biasa banyak. Jujur saja kalau Mas Baihaqi atau pemirsa sekalian di situ memahami keterkaitan dengan reformasi 98, karena di situ bisa orang mengatakan reformasi yang kebablasan, semua harus berubah dan sebagainya, sampai tingkah laku seseorang pun dituntut untuk berubah. Dituntut atau diminta Pak? Dituntut untuk berubah. Dituntut ya, berarti mau tidak mau berubah. Lah mengikuti. Nah, tetapi tidak disadari perubahan itu akhirnya membuat kita jauh meninggalkan garis yang sebenarnya kita tahu garis itu adalah sangat berbahaya. Maksudnya Pak Karyanto mungkin bisa lebih ada contoh praktisnya seperti itu. Oke. Suatu misal etika. Etika perilaku seseorang karena di situ adalah berjalan dekade dan tidak bisa untuk berubah 1-2 tahun, dan itu akan berubah selama 15 sampai 20 tahun ke depan. Itu bisa merubah. Penggunaan etika yang tertuang pada P4. Di situ ada 36 butir. Betul. Perilaku yang harus disadari atau tidak disadari oleh seseorang, terutama masyarakat bangsa Indonesia. Tapi dengan reformasi yang berlebihan, P4 tidak digunakan. Akhirnya perilaku apa yang sebenarnya terjadi generasi saat ini itu terlepas dari etika dan normal-normal yang kita inginkan selama ini.
Wah, ya itu Pak yang perlu menjadi atensi dari pemerintah seharusnya ya Pak ya. Nah, maka dari itu, pakar sampaikan sebenarnya contoh-contoh itu cukup luar biasa banyak. Dan pemirsa atau Mas Bayhaqi secara individu juga bisa memahami tupoksi antara orang satu dengan orang kedua atau orang senior dengan junior kurang begitu untuk menghormati, menghargai dan lain sebagainya. Contoh yang kedua, keterkaitan dengan perilaku yang kelihatan. Berarti secara kasat mata bisa diketahui ya Pak ya? Bisa. Ya. Siswa baik itu SD, SMP, SMA. Kalau sekarang SD, SMP atau TK, SD, SMP sudah sedikit untuk kembali ke kita yang sebenarnya. Menanam perilaku, kedisiplinan, jujur dan lain sebagainya. Tetapi terlepas dari reformasi tadi itu kan lepas dari apa yang kita inginkan, sehingga tingkah laku tandang tanduk seseorang itu tidak mencerminkan kepribadian orang Timur atau kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Pemirsa Thomas Bayhaqi juga bisa memahami keterkaitan dengan pers yang selama ini keterkaitan dengan wawancara tokoh-tokoh dengan jurnalis. Ada beberapa jurnalis yang menyampaikan penggunaan pronomina atau kata ganti. Kalau kita sebagai seorang pewawancara mewawancarai, mestinya juga menghormati orang yang diajak wawancara. Suatu misal Bapak Menteri, Bapak Direksi dan lain sebagainya. Memang ada pakar, saya sendiri mengamati itu ada beberapa jurnalis yang benar-benar menggunakan etika, tapi ada juga Anda padahal kedudukannya kan lebih tua, usianya lebih tua, kedudukannya lebih tinggi, tidak menggunakan Bapak menjabat sebagai menteri, ini dan itu apa yang ini dan itu katakan, tetapi Anda makanya Anda ya. Penggunaan istilah pronomina atau sering disebut penggunaan kata ganti itu kan ada tahapan-tahapan sesuai dengan fungsi masing-masing. Anda saudara. Betul. Kalau Anda ini kan usianya paling tidak harus sejajar. Atau lebih di bawahnya. Saudara mestinya usianya selepel naik sedikit. Kalau Bapak mestinya usianya lebih tua. Kan gitu. Ada tupoksinya. Sama aja menggunakan kata aku dan saya. Oh iya. Kesannya itu lebih betul. Kalau kita menggunakan kata saya, mestinya berbicara di hadapan orang atau siapapun itu menggunakan orang yang dianggap lebih tua usianya. Itu saya. Tetapi kalau sejajar atau di bawahnya menggunakan kata aku. Itu kalau kita merujuk pada penggunaan bahasa yang baik dan benar. Di dalam tadi contoh yang berikutnya, kenapa pakar menyampaikan kebablasan penggunaan istilah-istilah itu kalau ada pewawancara di reporter televisi dan lain sebagainya. Itu banyak istilah-istilah kata yang jakar. Contohnya pakar? Contohnya tadi usianya lebih tua, kedudukan jabatannya lebih tinggi, tapi panggilnya Anda. Bapak atau mestinya ibu? Kan Bapak. Lebih rendah paling sejajar itu adalah saudara. Tapi banyak juga reporter atau pewawancara di situ menggunakan istilah kata Anda. Kan tidak pas. Nah, karena hal seperti itu, produk-produk reformasi yang belum terselesaikan sampai saat ini, sehingga di dunia pendidikan dituntut untuk sedikit demi sedikit harus kembali pada kita menghargai orang
lain. Makanya dituntut untuk kedisiplinan, untuk keterkaitan dengan pendidikan itu sebenarnya kan ada 5. Ya Pak. Ya, harus membaca, menulis, harus berdialog, disiplin, sains, sampai ke kejujuran. Sebenarnya hanya itu di dunia pendidikan yang diinginkan. Akan tetapi mengapa kelihatannya kok kompleks dan berat untuk sebagian besar siswa atau peserta didik gitu ya Pak Karya? Padahal kan hanya 5, butuhnya hanya 5. Betul. Kenapa kelihatannya? Ya, sebenarnya tidak ada kata-kata berat. Itu memang harus dimulai dari awal terlebih dahulu, tahapan demi tahapan, tidak boleh untuk dipaksakan. Seperti tadi apa yang Mas Bayaki sampaikan, kenapa bahasa Indonesia harus membaca cerpen, membaca puisi. Itu kan hanya sebagian kecil. Tidak menyadari tupoksi bahasa Indonesia di situ adalah bahasa yang memuat dari beberapa aspek di dalamnya. Termasuk bahasa Jawa ada di dalam bahasa Indonesia. Bahasa Sangsekerta ada di bahasa Indonesia. Bahasa Melayu ada di bahasa Indonesia. Ada beberapa bahasa daerah lain yang bisa dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan itu sudah terindeks dan terdokumentasi dengan resmi di KBBI ya Pak ya? Betul. Nah, sedangkan untuk pembacaan puisi, pembacaan cerpen dan lain sebagainya, itu kan hanya sebatas untuk literasi. Memang kita tuntutannya di situ harus mampu untuk membaca menulis, literasi. Nah, paling tidak literasi di situ tidak hanya untuk membaca, tidak hanya untuk menulis, tapi juga mampu untuk menyampaikan. Disadari atau tidak disadari, generasi sekarang itu sulit untuk menerapkan perilaku berbicara yang baik dan benar. Betul. Nah, ngomong-ngomong ini Pak Kar, sulit untuk menerapkan perilaku berbicara yang baik dan benar. Ini ada satu fenomena ya Pak Kar, di salah satu wilayah ibu kota itu sudah muncul pemuda-pemuda, kelompok pemuda pelajar itu yang menggabungkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing, dalam hal ini bahasa Inggris. Nah, betul, seperti mencampur aduk begitu Pak Karyanto. Nah, itu kalau dari segi bahasa Indonesia sendiri, apakah itu boleh atau bagaimana? Apakah itu kan katanya tadi luas begitu? Betul. Ya. Oke, terima kasih. Kalau pencampur adukan bahasa, itu sebenarnya tidak boleh. Ya, mencampur adukan bahasa karena punya tupoksi masing-masing. Tetapi kalau di situ penggunaan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia untuk bisa diterapkan dalam lingkungan tertentu, bisa satu lingkarannya sendiri gitu. Betul. Tidak apa-apa Pak Karya? Tidak masalah. Ya, itulah nanti yang dimaksud budaya asing yang masuk. Difilter atau tidak? Mestinya difilter. Budaya-budaya asing yang dianggap itu bisa untuk diterapkan di pribumi Indonesia, kita terapkan. Tetapi kalau tidak perlu. Begitu juga pengistilahan pencampuran tadi, sebenarnya bukan pencampuran, tapi untuk penyesuaian penggunaan bahasa, baik itu bahasa asing maupun bahasa Indonesia. Tidak harus bahasa Inggris di situ. Suatu misal, kita hidup di lingkungan banyak orang Arab yang ada di sekitar kita. Betul. Secara otomatis kita dalam bergaul, secara otomatis kita dalam berdialog, di situ juga menggunakan bahasa Arab, juga menggunakan bahasa Indonesia. Ada penyisipan. Betul. Tujuannya informasi itu dapat dipahami, bisa komunikatif. Begitu juga dalam kelompok tertentu. Ada menggunakan bahasa Indonesia, ada pula yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, tujuannya kan supaya kelompok yang dimaksudkan di situ bisa terjadi proses komunikatif pembicara satu dengan pembicara yang lain, atau khususnya pada kelompok yang dimaksudkan tadi. Itu bukan pencampuran, penyesuaian untuk bisa berkomunikatif dalam berbicara. Berarti semacam
transisi begitu ya Pak Karyanta. Betul. Oke. Kebanyakan kan ekspatriat dari luar masuk ke sini untuk bisa berbicara bahasa Indonesia itu kan kadang masih dicampur dengan bahasa ibu mereka. Betul. Gitu. Sama seperti halnya contoh di awal tadi, berbicara di hadapan petani, orang desa. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia yang begitu muluk-muluk dengan keahlian profesinya, maka orang desa juga tidak akan bisa untuk memahami. Maka juga harus kita gunakan bahasa daerah setempat. Sehingga apa yang dimaksudkan di situ orang yang diajak bicara bisa memahami apa yang ingin saya sampaikan kepada mereka. Bukan kelihatan lebih keren, profesional gitu. Itu harus agak itu ya Pak ya, istilahnya apa? Dikompromikan ya Pak ya. Betul. Seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Baik di situ bisa untuk diterima pada siapa yang diajak berbicara, apa yang diinginkan, bisa terjadi proses komunikatif. Lah kalau kita berbicara tidak komunikatif berarti perbicaraan itu tidak baik. Itu monolog Pak namanya berarti. Ya, itu bukan monolog. Oh, bukan. Kalau monolog itu kan keterkaitan dengan drama. Ada dialog, ada monolog, kan gitu. Berarti itu lebih ke apa ya Pak ya? Pembicaraan satu arah begitu Pak. Jadi kan harusnya kan yang namanya komunikasi itu kan ada timbal baliknya. Betul. Begitu. Kalau yang diajak berkomunikasi saja tidak mengetahui, percuma kita berbicara. Karena kita berbicara kan mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Betul. Tujuannya apa, maksudnya apa kan harus tercapai. Ya kalau kita berbicara tidak dipahami yang diajak berbicara, ya berarti penyampaian di situ tidak penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Walaupun lulusan dari sastra Indonesia. Oh, gitu. Kan begitu. Nah, kalau untuk Pak Karyanta sendiri sebagai pendidik yang mengampu guru bahasa Indonesia, menurut Pak Karyanta, apa tantangan terbesar dalam mengajar bahasa Indonesia di era seperti sekarang ini? Digitalisasi, milenial, dan semuanya serba kompleks seperti ini, itu sebenarnya tantangan besarnya apa Pak? Kan pastinya setiap zaman, setiap masa itu kan ada tantangannya yang berbeda-beda. Oke. Pak Karyanta. Terima kasih, luar biasa itu pertanyaannya. Semua kegiatan dan tanggung jawab di situ pasti ada risikonya. Tetapi ada pula solusinya. Memang tantangan itu pasti ada. Apalagi sekarang model pendidikan kita diberi kebebasan dengan adanya media elektronik ya. Baik itu media cetak, terutama adalah media elektronik. Nah, di dalam penelitian penggunaan media elektronik itu juga sudah mencapai 29% menyimpang dari bahasa Indonesia. Cukup tinggi ya Pak ya, dan riskan ini sebenarnya. Cukup tinggi. Ya. Itu di kalangan SMP dan SMA. Karena dalam proses penggunaan di situ rata-rata menggunakan proses bahasa yang dimaksud dengan bahasa gaul tadi. Oh iya, biar kelihatan keren gitu tadi Pak ya. Betul. Penulisannya tidak lengkap. Ada istilah-istilah panggilan yang harus berbeda dengan tupoksi yang sebenarnya. Itu berjalan begitu derasnya. Baik itu dari serapan bahasa asing maupun itu dari serapan bahasa daerah, ataupun itu dari kelompok tertentu, atau bisa dikatakan itu kelompok gaul. Kelompok gaul, ya. Nah itu bagaimana bisa membendungnya atau dibiarkan saja Pak, atau seperti itu? Nanti ada penyesuaian sendiri atau sebenarnya bagaimana? Tantangan itu yang harus diuraikan, bisa untuk ditanggulangi. Ya, tahapan demi tahapan mulai dari SD, SMP, SMA. Makanya dalam penulisan bahasa yang benar di situ betul-betul harus sesuai tupoksinya. Kalau memang I salah ya jangan tulis dengan I. Kan gitu.
nanti lambat laun akan menjadi yang baik. Suatu contoh penulisan apotek. Memang antara bunyi dan penulisan berbeda. Ya, kalau itu kita masuk ke dalam ranah konsonan, vokal itu memang agak sedikit memakan waktu. Kenapa harus ada konsonan ini? Konsonan itu hidup dan mati dan lain sebagainya. Nah, tetapi semua itu adalah tahapan-tahapan untuk menuju proses penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Begitu juga tantangan yang di SMA. Kalau kita menulis hal yang kecil, ulangan, tidak kita koreksi, kita lihat tanpa membedakan bagaimana penulisan huruf besar pada kalimat di awal, apa yang perlu ditulis dengan huruf diawali dengan huruf besar, apa pula yang tidak, tanda tanya, tanda koma dan sebagainya tidak diperhatikan, maka hal itu melakukan suatu proses pembiaran. Pembiaran ini kalau lama-kelamaan akan menjadi pemakluman, Pak. Nah, maka dari itu bukan pemakluman. Kalau terjadi suatu proses pembiaran hal yang salah, itu akan menyesatkan di kemudian hari. Kan gitu. Tetapi kalau di awal sudah ditanggulangi, suatu contoh penulisan nama kota, penulisan nama desa, penulisan nama orang yang harus diawali dengan huruf kapital. Kalau sejak awal tidak diuraikan dengan benar, suatu misal Mas Bayi Haki menghadapi suatu soal, di situ dijawab seenaknya saja, ya akan menjerumuskan mereka. Tetapi kalau jauh-jauh hari sudah kita berikan uraian secara lebih mendetail sesuai dengan KBBI, dan itu generasi akan bisa untuk memahami fungsi dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pak Karyanto. Itu tantangan yang harus diselesaikan. Sebenarnya tidak hanya itu. Kita berdialog, kalau saya pribadi kalau mengajar itu kan memang menyuruh anak untuk selalu berbicara. Keberhasilan seseorang itu salah satunya adalah berkomunikasi dengan lisan. Berbicara. Kalau anak bisa mampu untuk menyampaikan kata-kata dengan baik, kalimat dengan runtut dan baik, dan dapat menyampaikan argumen itu dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka itu sebenarnya sudah kelihatan anak itu nanti sukses atau tidaknya. Salah satu kuncinya itu ya Pak ya. Betul. Menyampaikan bahasa Indonesia dengan berbicara itu pasti sudah akan kelihatan. Karena dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya kan ya kalau orang mengatakan itu mudah, tapi dalam penerapannya itu juga sulit. Sebenarnya kan hanya ada 4 aspek yang perlu untuk digarisbawahi. Yang pertama itu harus bisa untuk menulis, bisa untuk berbicara, kan gitu, bisa untuk menyimak, ya kan? Satu lagi harus bisa mendengarkan. Keempat aspek itu kita terapkan, maka dengan mudah bisa mensiasati apapun yang terjadi, waktu apapun yang terjadi, itu ada solusinya. Kalau menyimaknya di situ kok kendo, secara otomatis cara berbicaranya akan mempengaruhi. Mendengarkannya kok berkurang, secara otomatis cara menulisnya pasti juga akan sering. Keempat aspek ini saling tertaut satu sama lain ya Pak ya? Satu terpengaruh, yang lain juga ikut. Efek domino gitu ya Pak ya. Itu dalam pemahaman bahasa Indonesia. Oke, sangat menarik Pak Karyanto. Dan terakhir Pak Karyanto, bisa menghadap kamera, nanti adakah pesan untuk generasi muda, khususnya pelajar, khususnya lagi di lingkungan SMA Anak Satu Demak, mengenai tata cara penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Monggo Pak Karyanto, ini kameranya. Kalau dalam penerapan bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu sudah diterapkan guru, terutama guru bahasa Indonesia di kelas masing-masing, untuk selalu memberikan
wawasan, tanggapan, dan analisa terhadap perilaku siswa, khususnya di SMA Negeri 1 Demak. Apalagi kita selalu untuk memberikan tanggapan-tanggapan bagaimana kita bisa menerapkan bengkel bahasa. Bengkel bahasa, oke. Bengkel bahasa di situ bertujuan untuk mengklarifikasi, membenarkan, menampung, memperbaiki keterkaitan dengan penggunaan huruf, kata, kalimat yang dianggap itu kurang tepat. Itu yang perlu saya berikan untuk peningkatan proses literasi yang ada di SMA Negeri 1 Demak. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kananto, sungguh luar biasa ya. Jadi untuk pemirsa setia podcast Semansade ya, jangan lupa selalu junjung tinggi bahasa Indonesia, cintai bahasa Indonesia karena kalian merupakan bagian dari bangsa Indonesia ya. Cukup sekian dulu obrolan kita pada hari ini dengan Pak Karyanto. Terima kasih Pak Karyanto telah bersedia Sama-sama berbagi informasi mengenai kebahasaan Indonesia yang patut dijunjung tinggi ini ya Pak Karyanto. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Oke, begitu dulu edisi kali ini. Saya Bayi Haiki Aditya. Sampai jumpa pada kesempatan-kesempatan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wahid.